Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyuni Murata Miling, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya. Akan menyampaikan video singkat yang bertemakan pemeriksaan tersangka oleh penyidik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang pertama adalah pengertian penyidik. Penyidik adalah yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum pasal 1(1) dan 2. Merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 6 dimaksud yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik. Yang pertama adalah pejabat penyidik Polri. Menurut ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf A, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah pejabat polisi negara. Dari segi diferensiasi fungsional, KUHP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Tetapi agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi syarat kepangkatan, sebagaimana hal itu ditegaskan dalam pasal 6 ayat 2. Menurut penjelasan pasal 6 ayat 2, kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Kemudian yang kedua, penyidik pegawai negeri sipil. Mereka diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf B, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Selanjutnya adalah penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidana. Pada tindakan penyelidikan, penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelaku pidana tersebut. Dari penjelasan yang dimaksud, hampir tidak ada perbedaan makna antara keduanya, hanya saja bersifat gradual. Sejalan dengan pengertian tersebut, M. Yahya Harahap berpendapat bahwa penyelidik adalah setiap pejabat Polri. Tindakan penyelidikan merupakan monopoli tunggal bagi Polri. Kemanunggalan fungsi dan wewenang penyelidikan sangat beralasan, yaitu menyederhanakan dan memberi kepastian hukum kepada masyarakat siapa yang berwenang melakukan penyelidikan. Kemudian menghilangkan kesimpang siuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih penyelidikan seperti yang dialami pada masa HIR. Mengenai fungsi dan wewenang penyelidik, dapat kita ikuti bunyi pasal 5 KUHP sebagai berikut. Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. 1. Karena kewajibannya mempunyai wewenang, yaitu menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, serta menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Martiman
Martiman Projohamidjojo memberi komentar tentang pasal 5 KUHP bahwa pasal ini membedakan antara laporan dan pengaduan. Baik laporan maupun pengaduan, dua-duanya adalah pemberitahuan kepada yang berwajib, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang adanya kejahatan atau pelanggaran yang sedang terjadi atau yang telah selesai. Perbedaan antara laporan dan pengaduan adalah pada laporan, pemberitahuan tersebut merupakan hak atau kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap orang kepada yang berwajib, yaitu kepada Kepolisian Negara. Kemudian hal yang dilaporkan tersebut mengenai tindak pidana umum. Sedangkan pada pengetahuan, pemberitahuan tersebut merupakan hak atau kewajiban oleh seorang tertentu yang disampaikan kepada yang berwajib dengan permintaan agar yang berwajib mengambil atau melakukan tindakan. Kemudian hal yang diadukan merupakan tindak pidana aduan. Selanjutnya adalah kewenangan penyidik. Dalam menjalankan kewajibannya, penyidik mempunyai wewenang seperti yang ditentukan dalam pasal 7 KUHP, yaitu menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, kemudian menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka. Selanjutnya melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, lalu melakukan pemeriksaan dan pemeriksaan surat, kemudian mengambil sidik jari dan memotret seseorang, lalu memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Selanjutnya adalah hak-hak dan kedudukan tersangka. Kedudukan tersangka dan terdakwa dalam KUHP dibicarakan secara khusus dalam satu bab, yakni bab 6 yang terdiri dari pasal 50 sampai dengan pasal 68. Pengertian tersangka dirumuskan pada pasal 1 butir 14 dan 15 yang menjelaskan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Membicarakan hak dan kedudukan tersangka atau terdakwa yang diatur dalam bab 6 KUHP dapat dikelompokkan sebagai berikut, yakni yang pertama adalah hak tersangka atau terdakwa segera mendapatkan pemeriksaan. Penjabaran prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dipertegas dalam pasal 50 KUHP yang memberi hak yang sah menurut hukum dan undang-undang kepada tersangka atau terdakwa. Berhak segera untuk diperiksa oleh penyidik, berhak segera diajukan ke sidang pengadilan, berhak segera diadili dan mendapat putusan pengadilan. Kemudian hak untuk melakukan pembelaan untuk kepentingan mempersiapkan hak pembelaan tersangka atau terdakwa. Undang-undang menjelaskan dalam pasal 51 sampai dengan pasal 57 bahwa terdakwa berhak diberitahukan dengan jelas dan dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya. Kemudian hak pemberitahuan yang demikian dilakukan pada waktu pemeriksaan mulai dilakukan terhadap tersangka. Kemudian terdakwa juga berhak untuk diberitahukan dengan jelas dan dengan bahasa yang dapat dimengerti tentang apa yang didakwakan kepadanya. Kemudian berhak mendapat juru bahasa. Hak mendapat juru bahasa berlaku dalam setiap tingkat pemeriksaan, baik pada pemeriksa penyidikan maupun dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Kemudian berhak secara bebas memilih penasihat hukum. Ketentuan pasal 55 ini dapat
menimbulkan cacat dalam praktek penegakan hukum, karena kebebasan dan hak memilih penasihat hukum pasti akan menimbulkan praktek diskriminatif. Hak tersangka, kemudian selanjutnya adalah hak tersangka atau terdakwa yang berbeda dalam tahanan. Hak-hak terdakwa yang telah dibicarakan adalah hak yang berlaku pada umumnya terhadap tersangka atau terdakwa, baik yang berada dalam penahanan atau di luar penahanan. Selanjutnya, hak terdakwa di muka persidangan pengadilan. Di samping hak diberikan pada tersangka dan terdakwa selama dalam tingkat proses penyidikan dan proses penuntutan, KUHP juga memberi hak kepada terdakwa selama proses pemeriksaan persidangan pengadilan, yaitu berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, berhak mengusahakan dan mengajukan saksi atau ahli. Kemudian selanjutnya adalah hak terdakwa memanfaatkan upaya hukum. Seperti yang diketahui, undang-undang memberi kemungkinan bagi terdakwa yang dijatuhi hukuman untuk menolak atau tidak menerima putusan yang dijatuhkan pengadilan. Kemudian berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi, yaitu KUHP memberi hak kepada tersangka untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi apabila penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan tersebut dilakukan tanpa alasan hukum yang sah. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan tersangka menurut KUHP. Pokok pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik ialah tersangka. Dari tersangkalah diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan terhadapnya itu harus diberikan asas akusatoyer, yaitu tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka, perbuatan tindak pidana yang dilakukannya lah yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tak bersalah sesuai dengan prinsip hukum praduga tak bersalah atau presumption of innocence sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, undang-undang telah memberi beberapa hak perlindungan terhadap hak asasi serta perlindungan terhadap haknya untuk mempertahankan kebenaran dan pembelaan diri seperti yang diatur pada bab 6 pasal 50 sampai dengan pasal 68 sampai dengan pasal 68. Kesimpulannya adalah bahwa bentuk pemeriksaan tersangka oleh polisi penyidik dalam KUHP adalah mempergunakan sistem pemeriksaan akusatoyer, di mana si tersangka diproyeksikan sebagai subjek hukum dan bukan sebagai objek pemeriksaan. Yang menjadi objek pemeriksaan adalah kesalahan atau perbuatan yang disangkakan kepada tersangka. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya lah yang menjadi objek pemeriksaan, bukan manusia sebagai tersangka, yaitu ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tak bersalah sesuai dengan prinsip hukum praduga tak bersalah atau presumption of innocence sampai diperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tersangka tidak boleh dipaksa mengakui perbuatan yang disangkakan kepadanya. Kemudian yang kedua, kesimpulannya adalah faktor penghambat dalam pemeriksaan tersangka oleh polisi penyidik dalam KUHP adalah adanya ketentuan yang bersifat diskresi yang berkaitan dengan pemeriksaan tersangka yang mempunyai maksud
untuk melindungi hak asasi manusia, tetapi justru menjadi celah bagi penyidik polisi yang tidak memiliki integritas yang tinggi dalam menerapkan ketentuan KUHAP yang bersifat diskresi, sehingga dimaknai sesuai keinginan dan kepentingan penyidik. Dengan demikian, sulit diwujudkan pemeriksaan tersangka sesuai dengan sistem pemeriksaan yang dikehendaki KUHAP, yaitu sistem pemeriksaan akusator, di mana si tersangka diproyeksikan sebagai subjek hukum dan bukan sebagai objek pemeriksaan. Sekian video singkat dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.